Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni TIAMYM28. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama, Allah Ta'ala akan menimpakan azab yang dekat dan tampak di dunia, sebelum azab yang besar di akhirat kepada orang-orang durhaka, agar kembali ke jalan yang lurus dan ketaatan kepada Allah. Azab di dunia bisa berupa penyakit yang menahun, kecelakaan, bencana alam, kelaparan dan kesengsaraan, kehilangan harta benda atau keluarga, dan lainnya. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia, bahkan kepada yang durhaka. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah As-Sajdah ayat 21. Sebagai manusia sudah sepatutnya takut terhadap azab Allah Ta'ala yang merupakan siksaan pedih dari Allah yang dihadapi manusia sebagai akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan. Allah dapat mengazab makhluknya selama hidup di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan tentang beberapa perkara yang azabnya disegerakan oleh Allah. Apa saja? Aisyah RA berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutus silaturahim, hari Imam Tirmuzi dan Ibnu Majah. Berikut penjelasannya. 1. Berzina. Seperti yang kita ketahui bersama, zina merupakan salah satu dosa besar dan perbuatan yang dikutuk Allah Ta'ala. Aziz Syairazi dari Mazhab Aziz Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibu akad atau budak wanita yang dimiliki, dilakukan dalam keadaan berakal dan mengetahui keharamannya. Dalam Quran Surah Al-Isra, ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk. Orang yang melakukan dosa zina dihukum di dunia sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang belum menikah kemudian melakukan perbuatan zina dengan orang yang belum menikah, hukumannya dera 100 kali dan diasingkan setahun. Sedangkan orang yang sudah menikah kemudian berzina dengan orang yang juga sudah menikah, maka hukumannya didera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah akan mengazab kaum yang melakukan zina secara terang-terangan berupa penyakit menular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, As-Sahih nomor 106. 2. Memutus silaturahmi. Umat Islam dianjurkan untuk menjaga silaturahmi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Menjalin silaturahmi dengan sesama juga menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pasalnya saat kita ingin menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Namun sebaliknya apabila kita memutus tali silaturahmi, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan azab bagi mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada bakhil, kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain, dan memutuskan kerabat. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, nomor 29, Tirmidzi nomor 2511, Abu Dawud nomor 4902, Al-Hakim nomor 3359 dan 7289, disahihkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, As-Sahabi dan Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, kata rahmi diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu kerabat aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Durhaka pada orang tua. Orang tua adalah sosok yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Perintah untuk berbakti kepada orang tua tertuang dalam surat Al-Luqman ayat 14 dan 15 yang berbunyi,
Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Begitu besarnya pengorbanan orang tua, hingga Allah mengancam anak-anak yang zalim dan durhaka kepada mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya siksanya di dunia yaitu berbuat zalim dan alukub, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim 4 nomor 177. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang dizalimi mengadu kepada Allah. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. 4. Berbuat zalim. Dalam Al-Quran, yang termasuk orang-orang zalim diantaranya yaitu orang-orang yang melampaui batas. Mulai dari menganiaya diri sendiri dan orang lain, menumpahkan darah dan mengusir suatu kaum dari kampung halamannya, menuduh berzina wanita baik-baik, memakan harta dengan jalan yang batil, bermewah-mewahan, berbuat kerusakan di bumi, dan lain-lain. Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak berbuat zalim dan berpaling dari orang zalim. Beliau bersabda, artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, orang-orang zalim akan mendapat hukuman yang tidak mereka perkirakan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Hadis lainnya yaitu yang artinya, tidak ada dosa yang lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah 4 dosa yang azabnya disegerakan di dunia. Azab yang terjadi dunia ini, yang dapat dirasakan atau disaksikan langsung oleh mata kepala, ataupun azab yang ditunjukkan lewat kisah-kisah yang diwahyukan Allah, seharusnya menjadi pelajaran dan peringatan yang menghadirkan manfaat dan hikmah buat kita semua. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kehilafan kita, amin. Wallahu alam bisawab. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf atas kehilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.